Shalom saudara-saudari para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 12 Desember 2020, dalam Pekan Advent yang kedua, bersama Pastor Anton Mikael, yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 12 Desember pada Pekan Advent yang kedua. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabda-Mu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Injil hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kisah penampakan kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor. Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Gunung Tabor. Dan di Gunung Tabor, Yesus menampakkan kemuliaannya dengan berbicara dengan 2 tokoh atau 2 nabi yang sangat terkenal dalam tradisi Israel, yaitu Musa dan Elia. Musa dikenal sebagai pembawa hukum Taurat, sedangkan Elia adalah nabi yang membuat banyak mujizat dan diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Nah, ketika para murid turun dari gunung, mereka bertanya, "Tuhan, mengapa ahli-ahli Taurat mengatakan Elia harus datang lebih dahulu?" Dan memang dalam tradisi orang Israel, khususnya dalam nubuat Maliaki, pernah dikatakan bahwa Elia akan mendahului hari Tuhan. Nah, inilah pertanyaan para murid. Bukankah Elia harus mendahului Tuhan? Mengapa tadi masih kelihatan ada Elia? Mungkin pertanyaan seperti ini yang diajukan oleh para murid. Yesus menjawab dengan mengatakan, memang Elia sudah datang. Hanya Elia tidak dikenal, bahkan diperlakukan tidak baik oleh orang yang ada pada zaman itu. Maka mengertilah para murid bahwa yang dimaksud Elia oleh Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Yesus mengidentifikasikan Yohanes Pembaptis dengan Elia. Identifikasi ini bukan identifikasi personal, tetapi peran, bahwa roh dan kuasa Elia atau peran Elia itu ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Maka nubuat Maliaki bahwa Elia harus datang mendahului Tuhan itu memang nyata dalam Yohanes Pembaptis. Elia teridentifikasi dalam diri Yohanes Pembaptis dalam hal peran mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kalau identifikasi ini kita renungkan, saudara-saudara yang terkasih, maka kita bisa mengatakan untuk zaman sekarang kita pun bisa menjadi Elia, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita bisa menghidupkan roh dan kuasa Elia dalam diri kita dengan cara kita masing-masing dalam situasi dan konteks kita saat ini. Kalau Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, hal yang sama pun kita bisa buat. Kita bisa menunjukkan seruan-seruan kita hanya dengan menunjukkan seruan yang sopan, yang baik, tutur kata yang jujur, tutur kata yang menampakkan kebaikan. Itulah seruan kita. Itulah Elia zaman sekarang. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan ratakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, kita pun bisa membuat hal yang sama untuk Elia zaman sekarang.
keberpihakan kita kepada orang kecil, keberpihakan kita kepada orang lemah, terlantar, difabel, dan tindakan-tindakan kita dalam membuat kebaikan, itulah bentuk Elia zaman sekarang. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, dan dalam utusannya dalam masa pewartaannya dia mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kita pun bisa membuat hal yang sama untuk Elia zaman sekarang dengan menunjukkan perilaku tindakan yang baik yang dapat dicontoh oleh orang zaman ini. Dengan demikian, roh dan kuasa Elia juga bisa kita hidupkan di zaman sekarang ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam masa persiapan ini, dalam masa penantian, kita pun berperan untuk meluruskan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan menghidupkan roh dan kuasa Elia. Banyak contoh yang sudah sebutkan tadi, dan mungkin teman-teman saudara-saudara yang terkasih masih banyak contoh lainnya yang dapat dibuat, yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya kita bisa menjadi Elia zaman sekarang, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dan ketika Tuhan datang, ia mendapati umatnya yang dalam keadaan siap. Dan kita pun akhirnya dimasukkan pada orang-orang terbesar dalam kerajaan surga nantinya. Amin. Mari kita tutup dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini menginspirasi kami untuk menjadi Elia zaman sekarang ini, dengan menunjukkan tutur kata, perilaku yang baik, perilaku yang seturut dengan kehendak-Mu, yang mencerminkan kami sebagai anak-anak Allah yang dapat mempengaruhi orang lain dan menciptakan kedamaian dan kebaikan bersama. Semoga kami pun dimampukannya Tuhan menjadi Elia zaman sekarang ini yang mempersiapkan kedatangan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari para pencinta insani yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.